Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Saya sedikit memberi support, dukungan untuk teman-teman yang tertunda kelulusannya di UP beberapa waktu lalu. Jadi bentuk dukungan saya yaitu membahas insya Allah sebisa yang saya bisa soal-soal yang kita diujikan pada waktu UP kemarin ya. Mudah-mudahan, karena kan kalau kita lihat kisi-kisi ini sama ya, batch 2 ini kisi-kisinya sama dengan batch 1 yang kita lalui beberapa waktu lalu. Nah, jadi bentuk dukungan saya adalah menemani belajar teman-teman, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bermanfaat. Buat saya juga mengulang, buat teman-teman juga menjadi sedikit tercerahkan mudah-mudahan ya. Ini juga pembahasannya sudah kami bahas dengan beberapa teman ya, termasuk teman saya Bu Naili dan beberapa teman yang lain. Insya Allah ini sudah atas beberapa pemahaman, jadi bukan hanya pemahaman saya pribadi begitu, cuma saya yang meneruskannya. Baik teman-teman, semoga masing-masing masih semangat ya, semangat seperti awal sedia kala, walaupun pasti sedih lah yang waktu lalu ya, tapi biasa itu perjalanan. Mari kita mulai setiap kita membahas soal dengan doa, memohon kepada Allah. Apa yang kita niatkan ini adalah menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan Allah beri kita rezeki pemahaman. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami tambahan ilmu dan berilah kami rezeki pemahaman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada soal yang pertama, saya tidak pakai nomor ya, nggak apa-apa. Di suatu kawasan industri terdapat berbagai perusahaan yang dihuni oleh karyawan dari beragam latar belakang agama. Meskipun berbeda keyakinan, karyawan-karyawan ini bekerja dengan harmonis dan saling menghormati. Mereka mengakui perbedaan agama sebagai kekayaan budaya dan kerap mengadakan kegiatan sosial bersama untuk mempererat hubungan antar kelompok agama tersebut. Berdasarkan cerita di atas, contoh interaksi toleran antara muslim dan non-muslim dalam lingkungan kerja adalah: A. Menghindari komunikasi dengan rekan kerja dari agama lain. Menghindari ya, jadi kalau kita rasa tidak mungkin nih jawabannya, tidak mungkin menghindari. B. Menuntut agar perusahaan hanya mempekerjakan karyawan dari satu agama. Juga ini tidak mungkin karena sudah dijelaskan sifatnya tadi industri. Yang C. Mengadakan perayaan agama masing-masing secara terpisah. Ini juga sepertinya kurang tepat ya, kurang tepat. Yang D. Saling menghormati dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama. Kira teman-teman pasti juga sama ya. Ini jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau yang E kita lihat membentuk kelompok diskusi keagamaan untuk mempererat hubungan. Ya, ini sebenarnya agak pengecoh juga nih ya, membentuk kelompok diskusi keagamaan untuk mempererat hubungan. Tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan interaksi toleransinya di situ. Ya, karena toleran itu kan dalam kegiatan, kata kuncinya itu kegiatan sosial. Jadi agak pengecohnya tuh di E, tapi saya kira jawabannya teman-teman sependapat atau tidak boleh utarakan di kolom komentar ya, boleh ya. Jadi ini kita jawabnya D. Nah, soal selanjutnya, seseorang memilih pendidik sebagai profesinya.
harus menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan disertai sikap disiplin dalam menjalankan tugas. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap pendidik dalam mengatasi peserta didik yang bermasalah. Ya, jadi kata kuncinya kalau kita pahami adalah yang bermasalah. Dalam hal tersebut adalah mengutamakan kedamaian ketika ada persoalan. Ya, saya kira memang pastilah ya mengutamakan kedamaian. Kita baca yang B, melatih peserta didik untuk kerja kelompok. Kalau yang bermasalah sepertinya bukan ya, kurang tepat kalau yang B. Mengutamakan pelaksanaan tugas secara formal juga tidak ada masalah di sini. Memberi berbagai tugas dalam pembelajaran juga bukan yang dimaksud saya kira. Menghargai situasi diri dari peserta didik ini juga tidak menjadi jawaban saya kira. Jadi mengutamakan kedamaian ketika ada persoalan. Nah, selanjutnya dalam rangka mencapai profil belajar Pancasila sebelum pembelajaran PAI, guru melakukan asesmen untuk menentukan entering behavior peserta didik. Selanjutnya, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk mencapai kemampuan berdasarkan hasil asesmen tersebut. Jadi entering behavior itu adalah jadi menurut Muhammad Ali bahwa entry behavior yaitu keadaan pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh siswa sebelum dia mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Nah, ini dalam kurikulum Merdeka memang ada namanya keterampilan prasyarat ya. Jadi maksudnya pengetahuan yang harus dimiliki. Jadi kalau misalkan kelas 1 kan ada pengetahuan sebelumnya dari TK. Jadi di situ bisa dilihat nih pengetahuannya bagaimana. Begitupun kalau kelas selanjutnya lebih mudah lagi tuh. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini memang kita harus mengetahui dulu nih pengetahuan anak-anak sampai di mana gitu kan. Misalkan kita dalam pendidikan agama Islam. Nah, baik, kita kembali ke soal. Jadi setelah mengetahui, selanjutnya guru merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk mencapai kemampuan berdasarkan hasil asesmen tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh guru tersebut adalah sejalan dengan prinsip pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang sejalan itu yang mana gitu ya? A. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas berbagai mitra. Nah, ini soalnya teman-teman agak saya kira sudah menganalisa nih ya, sudah masuk C3, C4 ini. Ini boleh bisa jadi atau ini juga kuat gitu ya, pengecoh juga nih. Yang B, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara individual dan sosial. Saya kira kurang tepat ya, karena setelah asesmen, setelah entering behavior tadi, jadi kurang. Atau yang C, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Holistik itu keseluruhan ya. Saya kira juga belum mendekati. Yang D, dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian. Nah, itu tadi kan kita tadi itu disuruh untuk mengetahui ini sampai di mana. Jadi tingkat pencapaian peserta itu kan berbeda-beda tadi. Nah, makanya dirancanglah sesuai kebutuhan belajar. Nah, ini kalau di kurikulum Merdeka nih, ini memang sangat digalak-galakan kali ini. Serta mencerminkan karakter ya, tahu sendiri ya. Ini kan profil belajar Pancasila ini lebih kepada karakter dan perkembangan mereka. Nah, jadi saya kira yang lebih tepat adalah jawabannya itu yang D. Kalau yang E, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar sendiri dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebenarnya pembelajar sepanjang hayat juga masuk dalam profil belajar Pancasila ya. Pembelajar itu sepanjang hayat ya sebenarnya. Tapi dalam konteks enter behavior tadi saya kira
pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat. Setelah kita tahu nih pengetahuan anak itu ternyata kan berbeda-beda tadi. Ada yang dari TKA, TKB yang pengetahuannya bisa beda. Nah, makanya dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini nih, itu tadi tuh saat dia di asesmen sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi jawaban yang tepat saya kira D. Jadi teman-teman, kita memang dalam membahas soal itu yang kita harus paham itu adalah soalnya ya, maksudnya bukan hanya kita menghafal bentuknya gitu, tapi kita paham gitu. Jadi ketika nanti pun dirubah-rubah dengan bahasa yang agak sedikit berbeda, kita paham nih kalau jumpa lagi nih seperti ini, kita paham nih. Ini saya kira memang tingkat kesulitan ini tinggi. Saya juga waktu itu kurang tahu nih, saya kira tak jawab D atau sepanjang hayat karena masih mendekati juga begitu. Ini memang sangat tipis ya. Baik, saya kira kawan-kawan juga sudah punya pengalaman ya. Mudah-mudahan bisa lebih jeli lagi nanti melihat perbedaan jawaban yang benar gitu. Baik, selanjutnya Kode Etik Guru Indonesia adalah nomor dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap. Dan ini sebenarnya bukan nomor ya, salah nih, norma nih, saya kira saya salah ketik ini. Pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Di antara kode etik guru adalah, nah, di antaranya nih, ini sebenarnya kalau kita buka kode etik dapat sih yang mana yang benar ya. A. Menjaga hubungan baik dengan orang tua siswa. Sebenarnya kita terkecoh nih kalau anggota masyarakat kan, karena di sini ada kata-kata masyarakatnya. Menjaga hubungan baik dengan orang tua, siswa, dan masyarakat sekitarnya. Ini saya kira tidak termasuk dalam kode etik. Ini kalau untuk aturan sekolah pasti menjaga hubungan baik gitu. Yang B. Membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. Saya kira juga bukan. Aktif dalam organisasi guru ya itu pasti, tapi yang lebih tepat saya kira guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Jadi saya kira jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Kalau mengkritisi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sudah pasti salah ya, ini sudah tidak diragukan lagi. Baik, selanjutnya 1. Munculnya kabut atau dukhan, munculnya dabbah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebenarnya kalau saya ini kata kuncinya saya langsung baca soal sih, yang merupakan tanda-tanda kiamat besar. Nah, kita langsung aja di nomor berapa nih yang kiamat besar? Ya kan? Kiamat besar. Misalkan saya langsung tuh munculnya kabut, oke, gitu ya. Munculnya dabbah, iya. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj juga iya, gitu kan. Itu kan tanda kiamat besar ya gitu. Jadi 1, 2, 3 itu udah benar. Kita urutkan 1, 2, 3. Nah, ini nih. 1, 2, 5. Kita lihat 5, munculnya Dajjal. Ya bisa benar sih gitu. Dan 8, banyak terjadi pembunuhan. Nah, ini jawaban pengecoh nih, ini bukan. Ya kan? Terus tadi misalkan 1, 3 benar. 7-nya banyak terjadi pembunuhan juga salah ya kan. Pembunuhan kan dia kiamat sughra ya, kiamat kecil. 2, 3 udah benar. 4 perzinahan. Nah, ini juga tidak nih, ini pengecoh juga. 4 itu tidak termasuk kiamat besar. 3, 4 benar. 5 4-nya udah salah nih. 4-nya udah salah, berarti ini bukan. Nah, teman-teman juga kalau memperhatikan ya, yang kata kuncinya saya kira kan di sini nih, terbitnya matahari dari barat. Nah, teman-teman nanti kalau lihat kalau di tempat-tempat yang lain ya, dengan soal yang nomor-nomor seperti ini, perhatikanlah. Ini 1, 2, 3, 6. Di antara jawaban B, C, D, dan E ini tidak ada 6-nya. Teman-teman perhatikan, tidak ada 6-nya. Sengaja dibuat 6-nya ini hanya 1. Jadi kita coba perhatikan. Jadi 1, 3, 8, 7 ya. 6-nya hanya dibuat di angka yang benar. Jadi angka yang benar adalah munculnya kabut, munculnya dabbah,
keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan terbitnya matahari dari barat. Jadi jawaban yang benar adalah A. Gitu ya teman-teman. Insyaallah kita bisa. Selanjutnya, guru PAI secara terbuka mempertimbangkan argumen yang diajukan peserta didik saat berdiskusi tentang perbedaan dalam bacaan sholat. Nah, ini bentuknya ini ke moderasi nih teman-teman. Guru PAI juga menerima argumen peserta didiknya ketika memiliki pijakan dalil yang lebih kuat. Sikap guru PAI tersebut menunjukkan penerapan nilai-nilai moderasi beragama yaitu. Nah, ini kita harus hafal nih memang teman-teman. Ada baik teman-teman, jadi 9 nilai moderasi ini adalah, kita ingat kalau tawasud itu sikap tengah-tengah. Iktidal kan memang lurus ya, lurus bangkit dari rukuk, dia lurus. Tasamuh itu toleransi. Jadi toleransi itu sikap menghormati perbedaan. Nah, kalau kita lihat tadi kembali ke soal, ini saya kira sudah dapat jawabannya. Ya. Sudah dapat jawabannya di tasamuh. Ya, menghargai perbedaan, dan kan dia syuro itu kan ini ya, musyawarah ya. Jadi si guru PAI ini bermusyawarah dia dengan peserta didiknya, tidak dengan argumen guru itu sendiri gitu. Jadi saya kira jawaban yang benar itu adalah tasamuh dan syuro. Oke, selanjutnya, dalam dunia perbankan modern nih ceritanya ya. Bunga bank merupakan aspek penting dalam memberikan pinjaman dan menabung. Namun dalam Islam, pandangan tentang bunga bank beragam ya, jadi beragam tergantung pada interpretasi ulama fikih. Jadi kalau kita buka modul fikih ya, jadi teman-teman kalau memang ragu nanti pun jawabannya ini, teman-teman boleh buka lagi modul fikih, itu ada 4 pendapat di situ. Ada 4 atau 5 pendapat yang menyatakan ya, jadi ini tidak disebutkan ulamanya tapi disebutkan berdasarkan inisial. Jadi ulama A berpendapat bahwa bunga bank riba atau haram dalam Islam. Jadi ini ada nih yang terus mengatakan haram, itu pendapat yang pertama. Nah, jadi kalau bunga bank haram, berarti menurut mereka segala bentuk yang pinjam meminjam atau menabung pun itu haram. Nah, jadi menurut pendapat yang pertama A. Ulama B berpendapat bahwa bunga bank haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan keadilan dan transaksi. Nah, ulama C berpendapat bahwa jenis bunga tertentu ya, berarti ada aturannya, bisa diizinkan dalam keadaan darurat, tetapi bunga riba tetap diharamkan. Nah, ini saya kira ini yang masuk konvensional. Ulama D berpendapat bahwa bunga bank tidak selalu haram. Nah, tergantung pada konteks dan tujuan transaksinya begitu. Jadi tidak selalu. Jadi yang ketiga tadi ingat ya, diizinkan dalam keadaan, berarti ada ketentuan. Yang D tidak selalu haram, tergantung pada konteks. Nah, yang E berpendapat bahwa bunga bank adalah halal jika dapat membantu masyarakat mencapai kemampuan ekonomi berdasarkan konsep dari berbagai pendapat ulama fikih. Nah, kemampuan ekonomi nih, sampai ini titik nih sebenarnya, titik nih. Jadi pertanyaannya adalah, berdasarkan konsep dari berbagai pendapat ulama fikih di atas A, B, C, D, E tadi, kesimpulan yang dapat diambil, berarti pertanyaannya nggak usah ini lagi ya, langsung. Kesimpulan yang dapat diambil tentang, nih ini kata kuncinya nih, yang ditanya kesimpulan dari A, B, C, D, E ini. Status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Nah, apakah bunga bank hanya haram dalam situs darat? Tidak, di atas tidak jelaskan demikian. Jadi A, B, C itu beragam. Bunga bank bisa diizinkan dalam transaksi ekonomi yang kompleks. Oke, saya kira ini bisa dipertimbangkan.
C. Bunga bank bisa diterima jika transaksinya adil dan sesuai dengan keadaan. Saya kira juga ini bisa. Nah, ini pengecoh juga nih 2B, C ya. Kita tengok yang D. Bunga bank selalu diharamkan. Nah, ini udah pasti tidak selalu. E. Bunga bank selalu halal, juga tidak. Nah, teman-teman, kita tinggal dapat B dan C. Mana kira-kira yang paling mendekati, paling bisa kita menjadikan kesimpulan dari A, B, C, D, E ini? Apakah bunga bank bisa diizinkan dalam transaksi ekonomi yang kompleks? Atau bunga bank bisa diterima jika transaksinya adil dan sesuai dengan keadaan? Karena tadi dibilang darurat ya, kalau diizinkan dia darurat. Kalau saya lebih kepada bunga bank bisa diizinkan dalam transaksi ekonomi yang kompleks. Karena kompleks ini segala masuk dia ke semuanya, keseluruhan kompleks tuh keseluruhan kegiatan ekonomi gitu. Jadi para ulama ini mengambil kebolehannya itu karena berkaitan dengan transaksi yang kompleks tadi itu. Jadi bukan hanya tentang makan minum tetapi dengan keberlangsungan tentang ekonomi begitu. Jadi saya lebih condong ke B. Makanya saya bilang tadi, kalaupun teman-teman ragu, teman-teman bisa melihat membuka lagi modul fikih ya, khusus fikih di modul yang bab 1 atau bab 2 gitulah. Saya pun kurang ingat lagi. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung ke B karena transaksi ekonomi yang lebih kompleks itu bisa diizinkan. Oke, saya kira demikian dulu pertemuan kita kali ini, karena nanti takut banyak-banyak merasa bosan ya. Insya Allah saya akan membuat lagi video atau melanjutkan pembahasan kisi-kisi ini. Insya Allah doakan kita sama-sama doa sehat semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.